Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yuyun. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai bersama-sama. Anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana ciri-ciri makhluk hidup itu? Iya, makhluk hidup mempunyai ciri-ciri antara lain bisa bernafas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, dan peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ada yang bertelur dan juga beranak. Lalu, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan atau penyerbukan. Supaya lebih paham, mari kita pelajari satu persatu. Bagaimanakah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif itu? Yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi pada tumbuhan berbunga yang memiliki benang sari dan putik. Putik merupakan alat reproduksi betina, sedangkan benang sari merupakan alat reproduksi jantan. Perkembangbiakan generatif dimulai dengan adanya penyerbukan. Penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari yang menempel ke kepala putik. Di dalam serbuk sari terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur di dalam bakal biji. Serbuk sari akan terbawa oleh serangga atau tertiup angin yang nantinya akan jatuh ke kepala putik. Selanjutnya, serbuk sari akan turun ke dasar bakal biji. Di dalam dasar bakal biji, sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur. Proses inilah yang dinamakan dengan pembuahan. Akhir dari penyerbukan ini akan menghasilkan biji yang akan menjadi calon tumbuhan baru. Jenis-jenis penyerbukan dibagi menjadi dua, yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dan penyerbukan berdasarkan perantara. Sekarang, mari kita bahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Yaitu penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri atau autogami disebut juga penyerbukan sebunga. Mengapa demikian? Karena autogami terjadi ketika serbuk sari berpindah dari kepala sari ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Jadi, autogami terjadi pada satu bunga. Contoh tumbuhan yang mengalami penyerbukan sendiri antara lain bunga sepatu, bunga telang, pohon mangga, dan pohon rambutan. Yang kedua, yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari jatuh atau menempel pada putik yang berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan tetangga atau geitonogami disebut juga sebagai penyerbukan serumah.
Contohnya yaitu pohon jagung, padi, dan kelapa sawit. Penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang bisa terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari tumbuhan lain, tetapi masih satu jenis tanaman. Penyerbukan ini disebut juga kawin silang. Umumnya, kawin silang menghasilkan keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu bunga mawar, tanaman melinjo, dan bunga kamboja. Dan yang keempat yaitu penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang masih satu jenis tetapi memiliki sifat yang berbeda. Pada umumnya, penyerbukan bastar akan menghasilkan varietas atau spesies baru. Contohnya yaitu bunga mawar merah dengan bunga mawar putih dan jambu biji putih dengan jambu biji merah. Selanjutnya, mari kita bahas penyerbukan berdasarkan perantara. Yang pertama, yaitu zoidiogomi. Zoidiogomi adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan, seperti lebah, kupu-kupu, siput, burung, atau kelelawar. Ciri-ciri bunga yang dibantu oleh hewan yaitu memiliki warna mahkota yang mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar nektar, serbuk sari lengket, dan kepala putih agak tersembunyi. Yang kedua, yaitu anemogomi. Anemogomi adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh perantara angin. Ciri-ciri bunga yang dibantu oleh angin yaitu warna mahkota tidak mencolok, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar nektar, serbuk sari ringan dan banyak, serta kepala putih terjulur keluar. Contohnya yaitu tanaman jagung dan padi. Yang ketiga yaitu hidrogomi. Hidrogomi adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh perantara air, misalnya tanaman hidrilla dan ganggang. Yang keempat yaitu antropogomi. Antropogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia karena sulit mengalami penyerbukan secara alami, misalnya tanaman salak dan vanili. Nah anak-anak, itulah tadi pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat untuk terus belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.